Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah datang semua? Pagi ya. Ini kemarin Kak, saya harus agak kencang sedikit supaya dia on time gitu. Ada yang 7.30 hadir tadi? Ada. Hah? Jam 7. Kasih penghargaan itu yang jam 7. 6.30. Benar? Ah, fotonya. Oke. Mana kemarin yang terlambat lagi? Sudah tidak terlambat? Sudah. Ada hukum? Sudah tidak terlambat. Jam berapa tadi tiba? Oke. Kan enak tuh kalau pagi-pagi berkegiatan. Baik, terima kasih. Pagi ini kita sudah ada Bapak Ketua LPMPP. Ya, nanti beliau akan memberikan kita desain pembelajaran ya, yang lebih jaya, yang lebih kekinian, yang sesuai dengan gen Z gitu ya. Ya, karena kalian kan kita gen apa nih? Milenial. Kalau kami apa? Apa? Enggak juga sih, baby boomers. Gen X. Wah, banyak sekali. Saya juga gen Z ya. Baik, terima kasih tentunya adik-adik sekalian. Ini penting untuk sebagai langkah step kalian yang lebih baik ke depan ya. Sebagai sebagai tim tanknya Universitas Hasanuddin. Ya, kalau adik-adik sekalian semua dosen-dosen muda yang lebih proaktif, yang tidak perlu harus didorong-dorong baru maju ya. Maju sendiri dengan dengan pengawalan kami juga gitu ya. Maka insya Allah kalian akan menjadi lebih baik ke depan. Jadi harus memang kita rencanakan hidup kita seperti apa ya. Sekali lagi saya ulang, adik-adik sekalian memilih menjadi dosen ya, sehingga dengan menjadi dosen maka segala hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen harus dipersiapkan dengan baik. Dosen sekali lagi saya katakan adalah role model ya. Yang pertama dilihat figur oleh anak-anak kita itu dosen. Dulu waktu di kampung ya, anak-anak kampung itu atau anak-anak di desa itu melihat role model itu pada mahasiswa KKN. Kan kalian semua KKN kan? Ya. Ketika jas merah datang mereka heboh sekali. Mereka sangat excited gitu ya. Wah, ada jas merah, ada orang kampus begitu ya. Apalagi dia dengar, dulu kan susah berita ya. Nah, sekarang sudah gampang sekali berita. Ada orang Unhas, ada jas merah, dan mereka langsung bercita-cita mau jadi anak Unhas. Kan begitu ya. Kenapa? Karena kita memberi contoh yang terbaik. Unhas sudah terbrand sebagai salah satu universitas terbaik yang sangat diimpikan oleh seluruh anak-anak kita, termasuk saya di masa lalu. Ya, di masa lalu saya pun sangat ingin. Sebenarnya saya dulu mau mahasiswa UGM dulu, saya terus terang ya. Di masa lalu, tapi orang tua saya tidak mau saya jauh-jauh pergi. Katanya perempuan tidak boleh merantau. Ya biasa orang kampung kan. Ya, saya sudah syukur karena mau diizinkan pergi ke Makassar. Ya, kan jauh tuh dari Boni ke Makassar 4 jam. Ya, apalagi kalau mau pergi ke Jogja sana terlalu jauh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dan kita kekeh, insya Allah Allah akan berikan itu, insya Allah. Nah, tapi harus konsisten. Ya, kita di jalur yang konsisten. Ya, adik-adik memilih menjadi dosen, jadilah dosen yang menjadi contoh yang terbaik. Setelah hari ini kalian harus menjadi orang-orang yang terbaik. Banyak risetnya, expert di bidangnya. Itu harus itu dulu. Kita harus expert di bidang kita dulu. Menjadi dosen peternakan, apalagi peternakan, luar biasa nanti prospeknya ke depan ya. Peternakan, kalau dulu kan selalu peternakan dianggap, orang selalu mengatakan fakultas enggak usah kata miskin. Saya bilang jangan, tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Tergantung perspektif kita, paradigma kita gitu ya. Kalau kita merasa diri kita miskin terus itu ya, jangan pernah merasa dirinya miskin. Jadilah selalu orang kaya. Orang kaya itu tidak suka minta-minta. Ya. Orang kaya itu tidak suka minta-minta. Dia selalu berusaha bagaimana supaya bisa mendapat sesuatu dan memberi.
Nah itu, jadi tolong adik-adik sekalian, perspektif itu harus begitu ya. Jangan selalu minta-minta ya. Kalau istilahnya Pak Menteri Pertanian, jangan selalu bawa proposal. Nah, proposal untuk minta-minta, tapi proposal untuk merencanakan kegiatan riset itu penting. Proposal untuk membuat satu desain pembelajaran yang bagus, itu bagus, itu penting. Nah ini yang harus kita nanti di circle kita ini, nanti adik-adik sekalian, saya kan sudah bikin grupnya ya. Nanti akan saya halo-halo lagi di situ gitu ya. Tapi mungkin tidak setiap hari karena di grupnya ibu itu ada 300-an. Ya saya bingung juga, itu grup terlalu banyak gitu ya. Dan biasanya saya harus menyapa. Nah di situ nanti adik-adik sekalian ya, dengan apa yang kita peroleh pada dua hari ini ya, kemarin dan hari ini, harus ada hasilnya nanti ya. Nanti kita akan kasih di tugas akhir, tapi tidak harus besok selesai nanti ya. Misalnya nanti akan ada yang mendesain untuk menjadi pendamping PKM ya. Ya, jadi ada kelompok mahasiswa yang dibimbing gitu ya. Nanti juga ada arahan dari Pak Ketua ya. Insyaallah. Jadi ada hal atau ada satu desain pembelajaran yang modern begitu ya, Prof ya. Ya seperti itu nanti. Pokoknya harus ada hasilnya. Setiap adik-adik sekalian harus ada hasilnya nanti yang kita kawal begitu ya. Dan bahkan nanti mungkin saya minta Pak Ketua untuk bagaimana dari sisi tugas pokok sebagai dosen ini yang diutamakan, untuk bagaimana menampilkan diri, mendesain satu desain pembelajaran yang efektif, yang lebih mudah dipahami dan lebih agile di dalam kelas begitu ya. Ya, kita jangan terlalu serem kalau di dalam kelas ya. Ya, jadi bagaimana menarik supaya mahasiswa kita itu mau fokus kepada kita. Kan bagus itu kalau kita bicara semua mata melotot ke kita gitu ya. Ya, karena rasa-rasanya tidak mau kehilangan apa yang diomongin. Ya, jadi dosen saya dulu kalau waktu kuliah tidak pernah Kak duduk di belakang. Selalu Kak duduk di depan. Ya, karena selalu mau saya dengar apa yang diomongin itu dosen kita. Kalau dulu kan di masa lalu masih susah ya, masih teaching gitu ya. Ya, kita harus ikut seperti itu. Jadi saya kira itu barangkali anak sekalian ya. Saya izin setelah ini karena ada pertemuan dengan Bupati apa tadi itu. Pokoknya dari pagi kalau kita bergerak banyak yang bisa kita lakukan. Hari ini agenda aku ada 7. Ya, jadi Unhas dan UNM. Jadi harus saya stepnya harus bagus gitu ya. Ya, supaya saya semua bisa selesaikan, bisa lakukan. Insyaallah. Jadi adik sekalian pun juga begitu. Jangan ada waktu yang terlalu lowong hanya untuk pelototin terus itu TikTok. Atau membaca WA terus, habis waktu. Ya, coba dimanfaatkan waktu itu untuk bagaimana mencari hal-hal yang mendesain hal-hal yang dapat menguatkan kapasitas adik sekalian sebagai dosen ya, seperti itu. Saya kira itu karena waktu jam 8 beliau harus memberikan materi. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Musrisal yang Ketua LPMPP Universitas Hasanuddin, yang beliau luar biasa ya, salah satu contoh figur dosen yang hebat. Ya tentu dengan ilmunya nanti kita serap banyak-banyak ya. Jangan biarkan beliau, pokoknya gali semua. Ada dulu dosen saya, nanti keluar ilmunya kalau kita kasih marah-marah. Nah, kalau kita kasih marah-marah, keluar semua ilmunya, ngomel lagi di beliau dan keluar ilmunya. Ya, jadi kadang-kadang saya suka kasih marah-marah. Ya. Tapi kalau beliau ini tidak suka marah, orang yang sangat baik. Terima kasih, saya kira itu. Selamat pagi, semangat pagi, 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 pagi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
moderator ya, langsung saja ya. Oke, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu dalam suasana yang luar biasa ini pagi. Dan kita selalu berniat untuk memperoleh hal-hal yang baik di dalam konteks apa yang kita laksanakan setiap hari. Baik, saya diberi amanah untuk materi tentang standar mutu pendidikan dan bagaimana meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Saya pikir ini adalah sebagai bagian dari tugas saya di Unhas sebagai ketua lembaga, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa topik ini itu intinya adalah seorang dosen. Oleh karena itu ini sangat relevan dengan tugas-tugas harian kita dosen. Nah, jadi barangkali saya tidak akan berdiri di sini kalau bukan sebagai ketua lembaga. Dalam konteks ini saya memiliki banyak hal, generasi-generasi dari yang baru sampai yang tua, tetapi pada dasarnya tidak ada dosen muda ataupun dosen senior. Per definisi negara sudah menggariskan apa itu dosen, tenaga profesional. Jadi kalaupun misalnya kita berbeda, dosen senior, dosen muda, dosen tua, itu hanya persoalan kelahiran saja. Saya kebetulan lahir lebih dulu daripada adik-adik semua. Kebetulan juga saat ini barangkali umurnya sama dengan orang tuanya, karena saya sudah punya cucu 7. Artinya hanya persoalan kelahiran saja, tetapi sebagai dosen kita sama-sama dosen. Tidak ada senior atau junior di dalam konteks tugas profesional. Baik, next please. Dalam konteks ini kita sebenarnya ada transformasi nilai yang kita akan lakukan sebagai seorang dosen, dan saya tidak yakin bahwa sebenarnya cita-cita Bapak Ibu ini mau jadi dosen. Karena ada orang yang jadi dosen pada tahap-tahap akhir pengen jadi dosen, tidak ada pekerjaan lain barangkali. Ya. Boleh cerita ke saya? Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya waktu dulu saya kuliah S1 Pak, waktu ketika S1 S2 itu memang sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi dosen. Kemudian cuman pas waktu di akhir S2 memang ya itu sama Pak, kayak lapangan pekerjaan memang sedikit menurun karena strata pendidikannya semakin tinggi. Kemudian juga banyak insight dari dosen-dosen saya yang sebelumnya, kayak orang-orang ini sangat-sangat keren begitu Pak. Jadi mungkin apakah ini ya mungkin banyak juga yang mengasih arahan kayak udah jadi dosen saja seperti itu, karena kan belajar terus, kayaknya suka belajar, mungkin itu passion saya seperti itu Pak. Oke, makasih Bu Intan, terima kasih sharingnya. Yang cowok Pak Akram. Baik, perkenalkan saya Mukara Mujahid Pak, di Farmasi. Jadi waktu saya latar belakang farmasi, ini adalah CPNS saya yang ketiga.
PNS pertama saya di tenaga kesehatan, kemudian yang kedua di Badan POM. Kemarin gugur satu wawancara dan alhamdulillah lulus pada saat rezekinya mungkin jadi dosen pada akhir PNS. Sebenarnya saya ingin jadi dosen lebih karena fleksibel time-nya Pak menurut saya. Jadi saya lebih bisa mengatur waktu, kemudian lebih banyak aktivitas yang saya mungkin lakukan, dan saya tidak terpaku oleh waktu yang seperti PNS pada umumnya, yang harus stay di kampus mungkin, misalnya di tempat kerja 7:30 dan harus cek log mungkin jam 4. Oke, terima kasih Pak Akram. Jadi pada dasarnya semua orang melakukan transformasi, bertransformasi. Ya. Tetapi transformasi itu tidak boleh dalam bentuk fisik saja, tetapi juga ada nilai. Ya. Jadi ada transformasi sikap, pikiran, perilaku. Next please. Oke, sekarang saya minta Ibu Bapak dosen untuk berpikir tentang satu hal. Mana yang lebih dipilih dalam suatu permainan sepak bola? Pilih menang atau bermain cantik? Pikir dulu. Pilih menang atau bermain cantik? Next please. Bu Dinda, kemukakan apa pilihan Anda? Alasan. Boleh saya tanya dulu Prof, bermain cantik itu apa? Ya main bagus lah ya. Oh iya. Sesuai Mungkin, instruksi pelatih. ya mungkin saya akan lebih bermain cantik Prof. Kita mengusahakan dulu bagaimana caranya kita bermain sesuai aturan, kemudian mempresentasikan yang terbaik, performa yang terbaik, karena baik menang maupun kalah itu nanti kita mungkin akan menyesal ketika tidak effort yang terbaik dulu, baru nanti kalau misalnya pun menang, sih agak ambigu sebenarnya. Kalau menangnya itu tergantung menangnya juga karena apa, apakah karena usaha sendiri atau gimana. Tapi mungkin saya akan Oke, bermain makasih cantik Prof. Bu Dinda. Oke, yang beda, Bu Evi. Kalau saya ya pikir menang, Prof. Karena setelah muncul slide kedua, the way we pursue untuk jadi the winner, berarti kita harus fair. Ya, itu Prof. Singkat saja. Oke, terima kasih Bu Evi. Next. Maka apa yang ada di dalam pikiran kita? Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada jawaban yang salah, menang atau bermain bagus cantik. Tetapi jalan pikiran kita adalah bahwa mungkin yang ingin bermain cantik, bermain bagus, itu harapannya mau menang. Pasti harapannya ingin menang. Tapi bagi orang yang ingin menang saja, mudah-mudahan dalam pikirannya dia terdorong untuk bermain bagus, bukan untuk bermain curang asal menang. Maka konteks itulah manusia kemudian dia diarahkan bagaimana dia cara berpikir. Nah, nilai-nilai ini pada ujungnya adalah, next please, yang kita harapkan adalah insan yang unggul dan berakhlak. Unggul artinya ada keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam suatu proses apapun yang kita jalani setiap hari, belajar, berjalan, berinteraksi, ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah harus bertambah pengetahuannya. Kalau bukan pengetahuan yang bertambah, keterampilannya yang bertambah. Kalaupun itu tidak, sikapnya yang berubah. Nah, kita kalau tidak melakukannya seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Sama saja dari hari ke hari. Oleh karena itu, proses-proses yang kita jalani harusnya paling tidak bermuara pada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, atau peningkatan sikap. Dan untuk unggul, ketiga-tiganya harus seimbang. Ada keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan integritas. Kalau berakhlak itu persoalan komitmen, bahwa apapun nilai-nilai tekanan-tekanan sosial yang kita hadapi, kita harus terus berkomitmen terhadap nilai-nilai moral. Mudah-mudahan ini sudah disampaikan kemarin bagaimana membangun konteks itu. Ini sebagai pengantar dan kita akan masuk
dalam konteks bagaimana ini di bawah ke dalam proses-proses pembelajaran. Maka kemudian kita akan bungkus area ini, kita akan bungkus the way of thinking, the way of communication, and the way of behaving di dalam konteks 3 hal yang akan kita bahas berikut ini. Next. Ada 3 poin. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks kita sebagai dosen, ada ruang lingkup nasional di mana kita harus mengacu padanya. Ada standar-standar yang berlaku secara nasional di dalam pengembangan mutu pendidikan. Tapi ujung-ujungnya adalah standar ini mengarah pada aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang dosen di dalam proses pembelajaran. Jadi dua konteks ini kemudian kita akan masuk bagaimana pemanfaatan teknologi di dalam proses pembelajaran. Kira-kira begini ruang di mana kita akan bicara, fokus pada bagaimana kita melihat standar mutu pendidikan secara nasional dan kemudian bagaimana ini ditarik ke dalam otoritas kita sebagai dosen. Next, please. Kita mulai yang pertama. Nah, kalau bicara standar nasional, standar pendidikan, negara mengatur dalam konteks itu dan kita ada di dosen dan tenaga kependidikan yang konteks standar itu. Jadi ada standar dosen dan tenaga kependidikan di dalamnya. Dulu waktu zaman saya mau masuk jadi dosen, S1 oke-oke saja. S1 sudah ngajar S1. Tetapi kemudian bergerak terus karena ingin peningkatan mutu dosen. Dan peningkatan mutu dosen ini ada di dalam ruang yang lainnya. Dia harus tahu kompetensi lulusan yang akan dihasilkannya. Dia harus tahu isi apa yang harus dibawakannya, bagaimana proses membawakannya, bagaimana standar penilaiannya. Ya, tentu saja ini harus ada di dalam suatu institusi yang menyediakan sarana prasarana pengelolaan pembelajaran dan pembiayaannya. Ini semua distandarisasi untuk mencapai tujuan nasional. Khusus pendidikan distandarisasi seperti ini. Kalau penelitian sekarang sudah dilepas, hanya persoalan apa input, proses, dan output. Begitu juga dengan pengabdian. Input, proses, output. Silahkan terjemahkan di dalam range masing-masing. Tetapi tentang pendidikan, itu paling tidak minimal mencakup 8 standar ini. Itu disebut standar nasional pendidikan tinggi. Nah, standar SN Dikti itu adalah standar nasional, tapi ada standar lain yang dibangun oleh perguruan tinggi masing-masing. Disebutlah dia standar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi ada standar nasional pendidikan tinggi, ada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tambahan dari standar-standar seperti itu. Next. Nah, kalau kemudian standar ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, maka kita tidak boleh salah paham kalau kemudian negara setiap tahun dia berubah standarnya lagi. Kita kadang-kadang belum dijalankan sudah ganti lagi peraturan, belum dijalankan sudah ganti lagi peraturan. Kita lihat ritme bagaimana transformasi peraturan standar itu di dalam konteks pendidikan tinggi. Ya. Ada yang hanya 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada 2 tahun, ya. Ada 3, ada 2. Kita saja belum memperhitungkan Permen 53 tahun 2003, ada lagi Permen 39 tahun 2025. Tidak boleh disalahkan ini, karena dinamika eksternal luar biasa pergerakannya. Tidak bisa tidak, negara harus adaptif terhadap perubahan itu. Oleh karena itu, suatu perguruan tinggi yang bagus, atau program studi yang bagus, tidak usah peduli standar-standar ini. Lakukan secara internal secara maksimal sehingga apa yang kita bangun secara internal itu adaptif terhadap seluruh perubahan. Jangan kita berubah hanya karena perubahan ini. Mari kita berubah lebih dulu daripada perubahan yang terjadi secara nasional. Karena secara nasional mereka berpikir tentang keadaan universitas yang sangat bervariasi, mulai dari kualitas rendah sampai kualitas tinggi. Nah, standar ini sebagai kerangka dasar untuk menjamin bahwa suatu perguruan tinggi akan melahirkan insan-insan cendekia yang diharapkan oleh negara. Itu saja sebenarnya standar ini. Jadi kita internal harusnya lebih adaptif lagi.
kembali ke ruang kelas, kembali ke perguruan tinggi, kembali kepada di mana kita berada. Proses bisnis kita sebenarnya hanya terfokus pada gambar ini. Setiap tahun, setiap periode kita akan menerima mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini masuk ke kita dengan janji oleh program studi. Kalau Anda masuk di program studi ini, Anda akan jadi seorang manajer. Anda akan jadi seorang apalah janji profil, ya, di profil program studi. Jadi ada harapan bagi seorang-seorang yang masuk di suatu program studi untuk jadi apa dia. Maka kemudian berproseslah di teaching learning proses. Dan disitulah otoritas dosen lahir. Kalau dosennya tidak mau mengajar, mau diapa? Masuk kelas suruh keluar mahasiswa juga tidak apa-apa. Masuk mengajar cerita panjang lebar tidak apa-apa. Karena di situ otoritas dosen. Disitulah dia bisa berbuat baik, berbuat jahat, atau berbuat apa saja semaunya. Di dalam proses itu untuk melahirkan lulusan. Dan lulusan ini kemudian akan diuji oleh pasar kerja. Kalau kemudian pasar kerja mengatakan bagus sekali itu alumninya program studi ini, dari program studi, maka acknowledgement-nya, reputasinya akan lebih baik daripada yang tidak bagus proses teaching learning. Acknowledgement inilah akan kemudian melahirkan lagi, kamu masuk saja program studi itu, masuk saja program studi, maka kembalilah proses berulang. Tapi tidak sesederhana itu. Ada unsur-unsur pembentuk lain yang harus berperan di dalam proses itu. Tetapi sebagai seorang dosen, otoritasnya ada di teaching learning proses. Nah, faktor pembentuk lain, leadership, sarana prasarana, unit-unit terkait. Tapi sebagai seorang dosen, jangan mengeluh, kenapa kaprodiku begini, kenapa kaprodiku begini, tidak ada sarana. Bukan otoritasnya. Pada saat kita melakukan otoritas itulah akan lahir kekurangan-kekurangan, dan itu hanya bisa kita sampaikan ke pimpinan. Jadi semua harus berbasis evidence, data di mana kita melaksanakan tugas di dalam proses teaching learning proses. Ya, proses bisnis ini terus berlanjut. Nah, kita tidak ingin hari ini begitu terus, begitu terus. Itu karena kita ingin bahwa proses ini akan semakin baik dari waktu ke waktu karena kita. Jangan kita menjadi beban di dalam proses itu. Hanya bisa koreksi, ya, tidak bertindak, ya, tidak pernah ikut rapat, pas rapat dia yang paling banyak ngomong. Oke, next. Penelitian juga begitu. Sama ritmenya. Otoritas kita adalah pada saat kita melakukan penelitian. Berbasis masalah, solusi. Inilah yang kemudian terus menerus. Acknowledgement itu penting. Dan salah satu bentuk dari apa penghargaan orang luar adalah bagaimana kita menaruh atau memiliki nilai-nilai yang tadi keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan komitmen. Sekali lagi, insan unggul berakhlak tadi harus masuk di dalam proses bisnis di mana kita ada di dalam. Nah, kalau kemudian itu berjalan, dosen menjalankan fungsinya dengan bagus, negara mengamanahkan apapun yang dilakukan oleh seorang dosen harus terdokumentasi. Makanya punya sistem macam-macamnya. Yang intinya adalah sebenarnya ujung-ujungnya untuk menyampaikan penjaminan mutu. Apakah standarnya sudah mencapai atau tidak? Nah, konteks itulah kemudian ada istilah-istilah, ini perkenalan saja, bahwa ada istilah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pada saat kita mengatakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, itu adalah bayangan kita adalah kegiatan yang sistemik. Dan sistemik sebagai suatu kegiatan yang sistemik, kalau salah satunya hilang, maka tidak berfungsi sistem itu. Kalau kita tidak bekerja dengan bagus, terganggu sistem itu. Jadi kita sebenarnya adalah penentu berlanjutnya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kalau kemudian ada sistem, itu adalah rangkaian unsur dan proses bagaimana sistem itu dibangun pada masing-masing institusi sehingga disebutlah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Next. Nah, untuk sistem ini maka disebutlah ada internal, ada eksternal.
negara sudah menyatakan bahwa harus ada sistem penjaminan mutu internal. Itu dilakukan untuk melihat rangkaian proses yang saling berkaitan di dalam struktur suatu perguruan tinggi. Tetapi struktur ini akan diuji dengan sistem penjaminan mutu eksternal dalam bentuk akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal ini didukung dengan data yang harus kita laporkan setiap semester ke Kementerian. Itulah yang disebut dengan PD Dikti, pangkalan data, jumlah dosennya, jumlah mahasiswanya, itu dikirim semua per semester. Dan dosen yang dikirim itu adalah dosen yang di-SK-kan. Jadi kalau sudah ter-SK-kan pasti ada namanya di pangkalan data pendidikan tinggi. Next please, ini sistemnya saja. Nah, kalau kemudian kita lihat sistem secara nasional dan di mana kita berada, maka sistem nasional pendidikan tinggi SNDikti tadi yang 8 tambah 3 pendidikan penelitian ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditentukan oleh perguruan tinggi, itu diramulah di dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, terus baik secara akademik maupun non akademik. Jadi sistem ini akademik, non akademik. Akademik ya tridharma, non akademik adalah organisasi. Kemudian semua ini harus didukung oleh PD Dikti dan muncullah sistem yang kita kenal sistem penjaminan mutu internal dan akreditasi. Kalau kita masih baru, kita ingatnya hanya akreditasi saja. Semua dosen muda yang bekerja. Padahal itu adalah rangkaian dari amanah negara tentang suatu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tetapi kita kenalnya akreditasi terus. Padahal kita tidak perlu pusing di akreditasi kalau internal kita bagus. Nah, ini standar. Selain standar yang secara nasional ditentukan, maka ada standar pendidikan tinggi yang harus ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dan itu harus melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. Dan untuk membuatnya, itu perlu analisis terhadap visi misi ya, perguruan tinggi, kemudian standar, dikti, turunkan dan seterusnya. Jadi ini gambaran bagaimana sebenarnya standar mutu pendidikan dibangun, baik secara nasional maupun secara internal. Next. Nah, itu pengantar tentang bagaimana standar itu muncul dan bagaimana kita harus terlibat di dalamnya. Karena standar itu juga mengatur tentang standar tenaga dosen dan tenaga pendidikan. Sebagai suatu standar yang berhubungan satu sama lain dibangun di dalam sistem sehingga ada hubungan satu standar dengan standar yang lainnya. Sekarang kita masuk bagaimana sebenarnya pembelajaran itu, di mana sudah mulai masuk di area di mana Bapak Ibu menjadi bagian yang memiliki otoritas di dalamnya. Nah, kalau kita belajar, kalau kita ingin melihat apa itu pembelajaran. Pembelajaran sebenarnya secara undang-undang, secara definisi, itu adalah proses interaksi antara dosen, mahasiswa dalam suatu lingkungan belajar tertentu menggunakan materi ajar. Dia ada faktor-faktor berbentuk di dalam pembelajaran. Ada dosennya, ya, ada mahasiswanya, ada materi yang diajarkan, ada lingkungan belajarnya. Maka kalau interaksi ini berjalan, maka itulah yang disebut dengan pembelajaran. Dan pembelajaran itu sekali lagi harus bermuara pada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, atau perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menjamin bahwa pembelajaran itu langsung atau bisa terkontrol kualitasnya, dijamin mutunya, maka harus paling tidak ada 3 hal yang harus dijalankan oleh suatu institusi pendidikan, terutama program studi. Harus punya kurikulum, harus punya dosen yang profesional, dan harus punya sarana prasarana. Jadi jangan sampai kita dosen muda tahunya kurikulum itu daftar mata kuliah saja. Di mana mata kuliah saya, ya, dengan siapa saya mengajar. Kurikulum itu adalah arahan
pedoman penyelenggaraan bagi program studi untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu setiap orang yang ada di dalamnya harus tahu persis tentang kurikulum itu. Nah, kita coba lihat pengantar tentang kurikulum. Next. Nah, kurikulum itu sebenarnya mata kuliah itu akhir. Organisasi nama mata kuliah itu lahir akhir. Tidak lahir tiba-tiba. Harus 9 bulan 10 hari. Baru lahir mata kuliahnya. Dia dibangun dengan intensitas awal yang luar biasa pertarungannya. Karena di situ harus ada janji program studi. Itulah yang disebut dengan profil lulusan. Jadi saya ingin supaya Bapak Ibu dosen juga tahu sebenarnya apa ini kurikulum, bagaimana dia dibuat, sehingga tahu bagaimana nanti memperbaikinya nanti. Karena kalau kita tidak tahu sesuatu, kita ingin memperbaikinya juga tidak tahu dari mana. Oleh karena itu, bahwa yang namanya kurikulum harus dimulai dengan janji. Suatu program studi harus punya janji. Dan itu disebut dengan profil lulusan. Jadi kalau buka kurikulumnya dan di situ ada profil lulusan, maka itu adalah janji program studi. Profil itu menguraikan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan, keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan, sikap yang harus dimiliki oleh lulusan kalau dia sudah selesai. Paling tidak memangku jabatan yang dijanjikan itu setelah dia 1, 2, 3 tahun tamat. Karena pengetahuannya, karena keterampilannya, karena sikapnya. Itulah profil. Setelah ada janji ini, maka kemudian kita rumuskan lagi yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Kalau kita inginkan mereka itu jadi seorang manajer, maka capaian pembelajaran yang harus dimiliki mungkin harus ada manajemennya, manajerial dan seterusnya. Dirumuskanlah dia dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran. Itulah yang disebut learning outcomes. Itu tidak boleh lepas dari janji profilnya, karena harus diturunkan dari profil. Maka muncullah capaian. Baru kemudian setelah capaian pembelajaran itu dirumuskan, maka setiap program studi, apakah S1, S2, S3, melihat kedalaman dan keluasannya, apa yang harus dikaji di dalam konteks pembelajaran itu. Manajemen, kalau manajemen organisasinya sajakah, atau bagaimana membuat organisasinya, maka adalah level-level KKNI di situ. Ada level 1 sampai 9. Dan itu sangat tergantung pada bahan kajiannya. Bahan kajian inilah yang kemudian, kalau kita punya bahan kajian 1, 2, 3, sepertinya bisa dibuat satu mata kuliah. Maka diramulah dia jadi nama mata kuliah. Jadi mata kuliah itu bisa namanya beda-beda. Bisa namanya apa? Namanya lahir belakangan. Karena misal yang susah itu adalah kalau kita di ekonomi misalnya, manajemen pemasaran, nama mata kuliahnya. Ada di Unhas, ada di Unair. Karena dia dirumuskan berbeda dari awal. Kedalamannya, maka harusnya meskipun nama mata kuliahnya sama, kontennya pasti berbeda, penekanan-penekanannya berbeda. Tapi kita dosen kadang-kadang ambil buku di sana deh, ya, jadi referensi, kita ikuti daftar isinya terus. Kita tidak mengerti amanah yang diberikan oleh program studi, bahwa kamu itu harus belajar tentang bahan kajian ini, kedalamannya sebegini dan seterusnya. Hanya namanya kebetulan sama. Jadi yang salah adalah kita kadang-kadang memberi nama mata kuliah tidak relevan dengan bahan kajiannya. Kita hanya mengatakan di sana ada mata kuliah ini, harusnya ada mata kuliah itu. Nah, barulah kemudian organisasi ini dibuat rencana pembelajaran semester, dan disitulah otoritas dosen. Otoritas dosen yang terikat dengan amanah program studi. Jadi jangan sampai, kamu ngajar manajemen pemasaran, ngambil buku dari mana-mana, tidak tahu bagaimana lahirnya mata kuliah itu. Kenapa kita harus tahu lahirnya? Karena kita harus mengukur capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah yang diberi beban untuk capaian pembelajaran satu harus punya kontribusi yang bisa diukur oleh mata kuliah. Oleh karena itu, peran seorang dosen yang membawakan mata kuliah sangat penting di dalam pengukuran capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada garis-garisnya.
Jadi kalau sekarang ada aplikasi capaian pembelajaran lulusan, silahkan dicermati bagaimana sebenarnya mata kuliah saya atau nanti involved di dalamnya untuk bisa berperan di dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Itu kurikulum. Kurikulum adalah suatu rangkaian yang luar biasa maknanya, karena dia yang menjanjikan, dia yang mengarahkan proses penyelenggaraan program studi. Kalau masuk di RPS, ya, yang sudah dipegang oleh dosen, maka itu adalah panduan penyelenggaraan mata kuliah. Tetapi panduan penyelenggaraan mata kuliah tidak boleh lepas dari struktur umum pengembangan kurikulum. Oke, next please. Nah, tadi harus ada kurikulumnya. Jadi satu, Bapak Ibu, dosen harus paham betul, lihat kurikulumnya, keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain, di mana sebenarnya irisannya, di mana perannya. Ya. Jangan pakai referensi universitas lain atau program studi lain di dalam konteks mata kuliah yang dibawakan. Nah, kalau kurikulumnya aman, disusun dengan bagus, sampai kemudian lahirnya mata kuliah, maka kemudian kita pindah bagaimana dosen memerankan perannya di dalam delivery bahan materi perkuliahan. Maka harus ada pengembangan profesi dosen. Kalau tidak mau dikembangkan sendiri. Kalau tidak ada universitas, SDM, kuliah, ya, cari sendiri. Tetapi cara-cara ini, ya, bukan cara yang harus atau fix seperti ini, yang tidak lah, geraklah setiap hari untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan, menambah sikap, ya. Setiap hari dengan pelatihan metode yang inovatif, ya. Lakukan penelitian, partisipasi dalam seminar, conference, workshop, apapun yang berkaitan dengan bidang studi atau kompetensi yang kita harus kembangkan setiap hari. Nah, artinya adalah kalau kita ingin bergerak dengan gerakan pengembangan ini, maka memang harus ada pilihan cara-caranya. Ada banyak jalur untuk itu. Kalau disediakan oleh institusi, silahkan gunakan. Kalaupun tidak, mau tidak mau, gunakan sertifikasinya untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, profesi dosen. Next. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana standar itu dikembangkan. Kita harus mengikuti ritme-ritme yang dikembangkan oleh negara nasional. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa satu kali saya memiliki mata kuliah dan memprosesnya dengan isi pembelajaran seperti ini, selesai. Sampai kemudian dulu kami, kalau dosen itu terkenal dengan warna bukunya, ada bawa lagi buku kuningnya. Ya. Karena itu terus dari semester ke semester. Ya. Soalnya itu juga terus semester. Jadi konteks kita sebagai dosen yang kemudian mengembangkan proses-proses pembelajaran, maka isi, prosesnya, evaluasinya itu juga harus bergerak. Maka dalam konteks implementasi selama ini, kita harus melakukan rekonstruksi RPS setiap semester. Tapi rekonstruksi yang kita lakukan itu harus berbasis pada hasil evaluasi, dokumentasi, dan seterusnya. Jadi, adik-adik dosen semua, hal ini harus dilakukan di dalam konteks bagaimana mengembangkan standar pembelajaran. Sekali lagi, ini adalah otoritas kita. Kalau kita tidak ingin meningkatkan isi, tidak apa-apa juga. Tidak merubah proses, tidak ingin melakukan inovasi-inovasi, terserah kita juga. Kita tidak ingin menilai dengan bagus, terserah kita juga. Sekali lagi, disinilah mulai otoritas dosen, dan inilah yang menentukan itu termasuk orang-orang yang nanti bermanfaat atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi sudah 2-3 kali jadi PNS, ya bukan persoalan waktu. Sebenarnya tugas dosen itu jauh lebih berat. Hanya karena dia ada di dalam otoritasnya. Mau dengan tidak mau itu tergantung dia, maka disitulah kemudian berbeda antara satu orang dengan orang lain. Karena tidak kelihatan yang kerja keras, tidak kelihatan sama di gajinya.
tapi yakin pada suatu ketika bahwa standar ini akan berubah dan kinerja setiap orang akan tergambar dari apa yang dia lakukan. Mungkin pada suatu saat ya. Oke, jadi ini otoritasnya. Lakukan dengan bagus. Sekali lagi, untuk bisa menyeimbangkan hal-hal yang sifatnya unggul dan berakhlak. Next. Oke. Nah, kalau sebagai dosen, tadi otoritasnya melihat standar, kalau tidak melihat standar nasional juga tidak apa-apa. Tetapi kemudian yang paling lagi, yang paling otoritasnya tinggi di dalam pembuatan RPS, pembelajaran aktif dan umpan balik. Kalau tugas ini dihubungkan dengan standar, maka pada saat kita mengembangkan RPS, maka tolong lihat standar kompetensi yang diharapkan, standar isi yang diharapkan, standar pengelolaan yang diharapkan, standar proses dan standar penilaian. Kita harus mampu mensimulasi rencana pembelajaran semester dengan bagus. Karena rencana pembelajaran semester itu adalah bukan panduannya kita untuk melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, tapi panduan atau pedoman bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang diinginkan oleh dosennya. Jadi panduan bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang diinginkan oleh dosennya. Kalau kemudian dosen menyusunnya tidak tahu apa isinya, hanya melengkapi tabel-tabel saja, tidak terinternalisasi sebagai suatu proses kegiatan pembelajaran, bagaimana kasihan mahasiswanya? Berapa waktu yang harus dia lakukan kita tidak simulasikan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita di dalam meramu rencana pembelajaran itu dalam mata kuliah atau proses yang kita akan lakukan setiap kali ketemu mahasiswa. Jadi, lihat standar kompetensinya. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam suatu proses ini? Kalau kita ingin mencapai itu, apa isinya? Bagaimana kita mengelola proses itu? Bagaimana kita menilainya dalam satu kegiatan pembelajaran? Nah, ini sangat penting karena kita ingin bahwa proses yang ada ini akan bisa mengukur capaian pembelajaran lulusan pada level kurikulum nantinya. Oke, jadi itu RPS. Saya tahu persis ada dosen yang setiap semester kerjanya hanya membutuhi RPS-nya, memastikan bahwa rencana pembelajaran semesternya betul-betul sudah jadi panduan bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Karena dia simulasi, dia kurang-kurangi proyeknya, dia melakukannya dengan luar biasa. Itu RPS. RPS sudah selesai, kita kemudian mendorong pembelajaran aktif. Dan itu sekali lagi, standar yang kita perhatikan di dalam proses mendorong pembelajaran ini adalah kompetensi. Proses, ada standar kompetensi, standar proses yang dibaca. Jangan sampai kita lepas dari capaian pembelajaran yang kita harapkan dari suatu proses. Jadi, pembelajaran aktif tidak sembarang harus dia efektif, memenuhi proses, memenuhi standar-standar kompetensi. Setelah proses dilakukan, untuk memastikan bahwa yang kita sudah sampaikan itu, yang kita sudah ajarkan itu, diterima oleh masing-masing individu, bukan kelas ya, sampai pada masing-masing individu, maka kita harus melakukan penilaian yang konstruktif, umpan balik. Kadang-kadang kalau kita minta mahasiswa mengumpul tugas, tidak tahu nilainya dari mana, ya. Yang penting sudah nilai akhir, cangkang semua selesai. Karena kita tidak merasa bahwa itu adalah bagian untuk memastikan bahwa mahasiswa itu sampai pada tujuan yang kita harapkan. Ada proses penilaian yang sifatnya formatif, ada yang sifatnya sumatif. Formatif tidak menentukan nilai akhir, tetapi menentukan nilainya kita. Karena itu, formatif adalah suatu bentuk penilaian yang arahnya untuk menilai proses-proses pembelajaran yang kita lakukan. Kalau kita kasih kuis dalam satu kelas pembelajaran, kemudian semua mahasiswanya dapat 100, kita introspeksi diri. Wah, luar biasa cara saya mengajar, 100 semua.
tapi barangkali kita salah menentukan standar. Terlalu rendah barangkali standar kompetensi yang kita harapkan di dalam proses itu. Kita memberi kuis, tidak memperhatikan standar kompetensi. Bisa jadi semua mahasiswa tidak ada yang bisa jawab. Di bawah 50% nilainya. Kita tidak boleh juga mengatakan, mungkin saya salah mengajar. Tidak sampai apa yang saya sampaikan. Mungkin saja standar kompetensi yang kita ini terlalu tinggi. Oleh karena itu, proses yang kita bangun di dalam kelas itu sangat, atau umpan balik yang kita harus lihat di dalam proses pembelajaran itu sangat penting untuk menilai kita dan juga untuk menilai mahasiswa. Formatif itu adalah untuk memikirkan introspeksi diri terhadap apa yang kita jalani di dalam proses pembelajaran dalam kelas. Sudah bagus kayak ini. Jadi kalau sesuatu yang hasil formatifnya itu agak aneh, 100 semua atau 0 semua, ya, itu pasti ada sesuatu yang harus kita koreksi. Metode pembelajaran iya, materi pembelajaran iya, atau mungkin tesnya yang tidak sesuai dengan. Jadi sekali lagi, dosen di dalam pengembangan RPS penuhi standar-standar kompetensi, penuhi standar-standar isi, penuhi standar-standar pengelolaan, dan seterusnya. Ya, itu bisa dibaca standar-standar yang ada di Universitas Hasanuddin. Seperti proses itu. Ya. Nah, di dalam konteks umpan balik ini yang jarang kita temui, yang kembali pekerjaannya mahasiswa, baik di akreditasi internasional maupun di akreditasi nasional. Contohnya, ya kalau akreditasi bisa diadakan, tetapi sebenarnya itu harus menyeluruh terhadap setiap mahasiswa. Meskipun hanya tertulis good enough, ya, bagus, dapat 85, kenapa? Dapat 86, kenapa? Adalah umpan balik untuk bisa memberikan keyakinan kepada kita tentang mahasiswa bahwa memang proses pembelajaran itu sudah tercapai dengan semestinya. Next. Oke. Jadi strategi peningkatan kualitas pembelajaran itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor ini. Strategi dosen itu adalah otoritasnya dosen. Bagaimana dia melakukan proses-proses interaksi dengan mahasiswa. Kualitasnya juga mahasiswa, ya, tetapi ingat bahwa kita tidak boleh underestimate terhadap kemampuan mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian dari apa yang kita harus kelola di dalam kelas untuk sampai pada titik pencapaian pembelajaran suatu proses pembelajaran. Materi ajar. Materi ajar ini juga sangat menentukan bagaimana pembelajaran itu bisa terinternalisasi kepada mahasiswa, termasuk interaksi. Interaksi inilah yang menuntut bagaimana kita punya komitmen di dalam tekanan sosial, karena interaksi ini kadang-kadang ada dosen, ya, ada saya tahu di kedokteran itu ada dosen yang kalau dia ngajar tidak mau berdiri, ya, kalau bertanya dia tidak mau nanya begini, dia harus tunduk dulu, baru dia sejajarkan badannya, baru seperti itu. Jangan sampai kita melakukan interaksi yang membuat peserta mata kuliah mengatakan jangan masuk kelasnya dia, banyak sekali tugasnya, suka marah-marah. Jadi interaksi itu tidak hanya sekedar komunikasi dua arah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun relationship, saling tenggang rasa di dalam kelas. Jadi tidak hanya sekedar berinteraksi selesai, tapi relationship sangat menentukan kualitas pembelajaran di dalam suatu kelas. Jadi jangan galak-galak lah. Kalau kasih tugas, bantu-bantu sedikit lah. Intinya adalah bagaimana setiap individu di dalam ruangan di mana kita hadir memiliki atau menambah pengetahuannya, atau menambah keterampilannya, atau berubah sikapnya. Itu strategi-strategi yang bisa dibangun dari berbagai aspek. Bisa sebagai individu dosen, bisa sharing dengan temannya, pengembangan profesional dengan seminar, macam-macam. Dari mahasiswa bagaimana kita menghadapi mahasiswa dengan berbagai keragaman. Saya biasa mengatakan di dalam kelas itu
eh, seorang dosen di dalam kelas pasti selalu salah apabila jumlah kelas atau pesertanya itu banyak. Karena di dalam kelas itu mulai dari yang yang lambat menerima sampai yang cepat menerima ada di dalam kelas. Yang mulai dari pencuri sampai kiai ada dalam kelas. Kalau kita ngajarnya pelan-pelan, maka orang-orang yang lambat menerima akan mengatakan, enaknya diajar sama bapak itu pelan-pelan sekali, langsung masuk. Tapi apa kata yang cepat menangkap? Saya itu mau ulang-ulang. Salah lagi kita. Kalau kita dalam ritme yang cepat untuk tujuan yang mudah menangkap, yang mudah menangkap loh, enak sekali, langsung masuk. Tapi yang lambat apa dia bilang? Tidak mengerti apa dia bilang. Jadi tidak pernah kita dalam. Nah oleh karena itu maka kemudian di dalam konteks tertentu kita harus mengetahui persis dengan siapa kita di dalam kelas itu. Kita harus memberikan penekanan-penekanan tertentu. Makanya kalau bertanya di dalam kelas, dia bilang siapa yang mau jawab? Siapa yang tahu? Lakukan insting untuk bertanya pada orang atau mahasiswa yang menurut Anda mungkin kemampuannya paling rendah. Kalau ditanya pada orang mahasiswa yang kemampuannya rendah dan dia bisa menjawab, maka amanlah semua kelas. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, naikkan sedikit, maka yang tidak menjawab tadi yang lemah, dia akan mendengar jawaban temannya. Begitu seterusnya. Jangan berikan pada orang yang memang pintar, selesai, padahal yang lain tidak mengerti. Jadi ada teknik-teknik membangun diri, membangun komunitas dalam kelas untuk bisa berinteraksi, memastikan bahwa setiap individu di dalam kelas itu menerima apa yang kita sampaikan pada suatu proses pembelajaran. Baik, itu yang pertama barangkali. Yang kedua, next. Ini yang agak rumit-rumit juga, ya, karena eranya AI, ya, dan harus menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Next. Nah, sistem pendidikan dulu selalu kemudian bergerak maju terus-menerus, dan ini sampai pada suatu titik ditambah lagi dengan BEM. Jadi dari ABC kemudian ditambah lagi BEM. Dulu AI, Big Data, kemudian connectivity, kemudian muncul lagi blockchain, tetapi kemudian etik dan moral value menjadi penting. Karena katanya sepintar-pintarnya AI, kita tanya dia jawab, ya, kita suruh dia lakukan, tapi tidak, mesin itu tidak mampu membuat atau memberikan kita pada logika berpikir atau sebab akibat. Jadi saja begitu. Dia tidak mampu membuat kita untuk bisa mengembangkan logika berpikir dan untuk mencari sebab akibat. Nah, dalam konteks itulah maka mungkin Bapak Ibu lebih tahu bagaimana sebenarnya penggunaan digital di dalam proses pembelajaran. Sekarang Unhas sedang membangun, membuat kemarin baru rapat FGD terakhir tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran menggunakan AI. Jadi ada level-level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1, level 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 level penggunaan. Ada yang dilarang menggunakan, misalnya pada saat ujian akhir, pada saat kuis itu, ada no AI. Level 1 hanya untuk outline, macam-macam lah ya. Ada kalau mau diskusi level apa yang harus dipakai dan seterusnya. Ya, jadi sekarang sedang diatur dengan peraturan rektor. Next. Nah, paling tidak bahwa yang kita pikir terlepas dari berbagai digital, kita harus berpikir bahwa kalau kita ingin memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran, maka lakukan dengan keterlibatan mahasiswa.
Pikirkan bagaimana mahasiswa harus terlibat. Pikirkan bagaimana personalize-nya. Bagaimana kemudian kolaboratifnya. Dan itu hanya menyangkut kontennya, menyangkut perangkat, dan menyangkut sistem. Tetapi intinya sebenarnya penggunaan teknologi itu adalah bagaimana mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dari sisi pengembangan keterlibatan mahasiswa, konten bisa berbasis media. Lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Untuk mendorong partisipasi mahasiswa mencari kontennya. Rancang di RPS-nya dengan proses seperti itu. Rancang kontennya untuk masuk, untuk menggunakan teknologi di dalam substansi. Dalam hal perangkat, lakukan untuk bisa dilakukan oleh setiap individu, personalize ya, untuk perangkatnya. Jangan satu perangkat semua ini. Jadi ketahuan bahwa kita ingin person. Ya. Bedakan satu orang dengan orang yang lain di dalam konteks menggunakan pembelajaran dengan perangkat pembelajaran. Sistemnya, kalau mau sistem yang bagus, buat dia kolaboratif. Intinya adalah kita menggunakan teknologi atau digitalisasi proses pembelajaran betul-betul selalu mengacu ke standar itu. Selalu standar kompetensi apa yang diharapkan dari proses itu. Kalau kontennya kira-kira ini, kalau penguasaan pengetahuannya bukan keterampilan, kontennya di mana harus dicari, di mana harus dibuat, harus berbasis multimedia. Jadi sekarang ada open mockup ya, open source. Itu sudah terkoordinir oleh negara juga dengan sistem multimedia. Perangkat juga begitu ya, sistem. Kita mencobanya dengan learning management system, tetapi paling tidak itu adalah konsep umum. Bapak Ibu harus bisa di dalam konteks otoritasnya, dalam mata kuliah masing-masing, bisa membangun konten, sistem dan perangkat masing-masing sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diajar. Next, please. Nah, sama dengan platform pendidikan online ya. Jadi proses-proses pengembangan teknologi itu persoalan akses dan terukur. Ini hal yang umum, jadi memungkinkan pembelajaran kapan di mana saja ya. Cuman ini kan persoalannya sangat tergantung pada karakteristik mata kuliahnya. Bisa juga sesuai dengan kontennya dan juga terukur jangkau. Next. Nah, ini juga sudah kita jalankan bagaimana bauran itu dilakukan, kombinasi antara luring dan daring, dan ini sangat juga tergantung pada karakteristik mata kuliahnya. Bisa menggabungkan, bisa juga bagaimana alat-alat digital untuk mendorong interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Juga beberapa hal sekarang ini kita ini juga ada dirancang tentang bagaimana RPS untuk mahasiswa difabel. Jadi ternyata ada konteks-konteks tertentu untuk mahasiswa difabel itu, dosennya harus care terhadap mereka dengan karakteristik masing-masing. Dan itu sudah ada di bawah program studi. Ternyata kalau dia misalnya tuli dari lahir, dia tidak pernah mendengar kata-kata, seolah-olah dia juga bisu. Padahal dia tidak pernah tidak pernah tahu itu makan, tidak pernah. Ya, dia hanya bisa baca tapi tidak tahu apa bacanya. Karena tidak pernah mendengar seperti apa bunyinya. Itu kalau orang tuli. Kalau orang buta dari lahir dengan pendengaran yang sangat sensitif, ternyata dia bisa tahu temannya yang masuk di ruangan hanya mendengar langkahnya. Termasuk dosennya yang jadi macam-macam hal yang harus difasilitasi. Sekarang kita mengatakan silahkan masuk, tetapi kita tidak membuat fasilitas di dalamnya. Oleh karena itu akan diatur bagaimana mahasiswa difabel terlayani dengan bagus oleh dosen yang juga care terhadap mereka, tidak disamakan dengan reguler. Next. Ini juga
tugas sebagai seorang dosen yang kita diamanahkan untuk student centered learning, tapi saya kira ini Bapak Ibu juga sudah alami di dalam proses pembelajarannya, bagaimana kemudian kita membangun sistem yang kurikulumnya yang adaptif, kemudian fleksibel, dan juga pembelajaran. Jadi intinya adalah bagaimana suatu rancangan proses pembelajaran kita tujukan untuk mahasiswa yang menjadi aktif, tetapi rancangannya, ya, proses-prosesnya itu harus kita lakukan dengan bagus. Jadi kalau kita memberi tugas terstruktur, maka langkah-langkahnya itu harus jelas satu sama lain. Sekarang kalau kita beri tugas, kadang-kadang kalau kita dapat hasil tugasnya itu lebih dari apa yang kita harapkan. Hal yang kita belum ajarkan dia sudah sebutkan karena dibantu oleh AI, ya, yang kalau kita suruh menjelaskan dia juga tidak mengerti. Nah, itulah yang kemudian harus diantisipasi terus-menerus. Jangan kita mengatakan, bagusnya jawabannya mahasiswa ini, padahal dia tidak mengerti apa itu kata-kata. Sekali lagi, mesin tidak membuat kita untuk berlogika, tidak membuat kita untuk kemudian tahu sebab akibat. Tapi itulah era sekarang. Oke, next please. Oke, sama terus saja. Oke, ketiga. Baik, ini yang ketiga. Tadi kita belajar bagaimana standar dibangun, bagaimana kemudian proses pembelajaran itu dibangun oleh kita di dalam kelas mengikuti standar-standar itu, bagaimana isi disampaikan, bagaimana metode dilakukan, bagaimana penilaian dilakukan. Sekarang bagaimana hal itu kemudian kita lakukan perubahan terus-menerus dari waktu ke waktu untuk bisa semakin baik dari semester ke semester. Next. Nah, inilah yang disebut dengan suatu siklus penjaminan mutu pembelajaran. Jadi program studi sebenarnya hanya ada dua tugasnya: memastikan janjinya terpenuhi. Yang kedua, memastikan proses pembelajarannya itu efektif, efisien dengan dukungan sarana-sarana. Dan itu dilakukan oleh dosen melalui proses-proses ini. Jadi dia harus melakukan proses-proses pembelajaran ini berkualitas dan lulusan kompeten melalui RPS lagi, LPS lagi. Ya. Jadi ada rencana, ada pelaksanaan, ada penilaian, dan ada monet. Inilah yang kemudian terus-menerus dilakukan dalam suatu siklus penjaminan mutu pembelajaran. Tetapi secara implementasi itu disebut dengan siklus PPEPP atau PDCA dulu. PDCA ini misalnya plannya. Next. RPS langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi pada saat kita membuat rencana, ada RPS-nya. Di dalam RPS harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran penugasan, ada lampiran-lampiran rubrik penilaian sesuai dengan standar, tentu saja tidak bisa dibuat-buat. Jadi ada rubrik-rubrik, kemudian kita laksanakanlah di dalam kelas, dan setelah pelaksanaan itu kita cek dengan kuis, ujian formatif, ujian sumatif, laporan proyek, kemudian ada rekomendasi perbaikan dalam proses itu, dan inilah dilaporkan dalam bentuk portofolio mata kuliah. Ini siklus sebenarnya yang dimasukkan di dalam aplikasi CPL. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan aplikasi CPL, keluarnya kan portofolio. Portofolio itu menggambarkan apa yang dijalankan oleh dosennya, bagaimana rencana pembelajarannya, bagaimana perjalanannya, bagaimana ujian-ujiannya. Maka muncullah semua ini ke portofolio mata kuliah. Dan portofolio mata kuliah inilah yang menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses-proses berikutnya. Jadi baca ki portofolio ta dengan nilai-nilai mahasiswa, ya, memenuhi atau tidak, kemudian kita restrukturisasi lagi. Next, please. Nah, itulah yang disebut dengan PPEPP. Perencanaan atau penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kita coba lihat satu-satu bagaimana siklus itu berjalan. Oke, di tahap perencanaan, langsung aja. Bagi seorang dosen, maka tahapan perencanaan itu harus dilihat sebagai suatu komponen
yang paling tidak memenuhi prinsip-prinsip ini. Jadi bukan lagi menyusun RPS, dia mengembangkan RPS-nya, setelah disusun, dikembangkan, ajukan ke Prodi, ya, tapi ada banyak Prodi RPS yang tidak setuju Prodi. Tetapi saya ingin menyampaikan kenapa itu harus diajukan, harus ditandatangani oleh Kaprodi. Karena rencana pembelajaran semester itu berimplikasi pada dana. Coba kalau direncanakan kunjungan lapangan, rencanakan ini dan seterusnya, tetapi tidak ada dananya. Sehingga pada saat RPS ini ditandatangani oleh Kaprodi, maka ketua program studi itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rencana itu ditanggung oleh program studi. Ya. Jadi kalau ada kegiatan praktek dan seterusnya, maka harus sudah disetujui karena sudah ditandatangani. Jadi kalaupun sekarang itu tidak semuanya tidak apa-apa, tetapi filosofi dari persetujuan itu adalah karena setiap rencana yang diajukan berimplikasi pada pendanaan. Kemudian setelah RPS Prodi semua dirancang menggunakan seluruh fasilitas yang ada di program studi. Ya. Kalau ada sharing source juga bisa dilakukan. Rancang materinya, siapkan bahan ajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua gampang melakukan ini. Karena ini adalah tahap perencanaan yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pembelajaran. Wadah RPS-ku bisa diajukan ke Prodi kalau itu menjadi persyaratan. Saya sudah lihat-lihat bagaimana fasilitas pendukung, ya. Karena saya sudah simulasikan ada di dalam ruangan. Kemudian rancang materinya seperti apa di dalam kelas, ya, memenuhi standar-standar penyampaian materi, isi dan seterusnya. Kemudian buat pendukung. Jadi dalam konteks pembelajaran di mana dosen terlibat di dalamnya sebelum mahasiswa dan ini, maka sudah ada materi ajar dan seterusnya. Ya. Ini perencanaan. Mudah-mudahan ini hal yang mudah dilakukan. Next. Di pelaksanaan. Pelaksanaan itu selalu dengan pengantar. Semua unek-unek disampaikan pada awal. Pengantar bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jangan kontak saya kalau weekend. Semua diatur di dalam tahap pelaksanaan awal. Ya, sampaikan segala sesuatunya. Saya kalau sudah sampaikan dan mahasiswa mau WA, Pak, saya belum masuk tugas saya karena kuotanya habis tadi malam. Saya tidak balas-balas. Karena sudah diatur dari awal, kita tidak boleh memperlakukan satu orang untuk semuanya. Ya, jadi konsistensi di dalam proses ini sangat penting. Jadwal, tugas, mekanisme umpan balik sudah disampaikan. Ini juga mengingat kita bahwa kita berjanji untuk itu. Kalau kita ragu menyampaikan ini, biar nanti juga sendiri. Kita juga tidak ditagih, ya. Tetapi kalau kita sudah ada kontrak-kontrak seperti ini, maka itu juga menjadi kewajiban kita untuk menjalankannya di dalam proses pelaksanaan. Kemudian sekali lagi materi disampaikan dan tentu saja kita adalah fasilitator, bukan dosen, tapi fasilitator bagi mahasiswa untuk belajar aktif. Nah, kalau demikian pelaksanaannya, maka ini tidak boleh terlepas dari RPS. Sehingga tidak bisa tadi RPS selesai, laksanakan. Harus melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Sehingga kita akan mengevaluasinya pada tahap akhir bahwa dia akan diperbaiki dalam konteks perencanaan atau dalam konteks pelaksanaan. Tidak boleh terpisah antara rencana dan pelaksanaan. Next. Evaluasi juga seperti itu. Jadi proses evaluasi ini memang sudah direncanakan. Tetapi intinya bahwa proses evaluasi ini bisa dilakukan untuk mata kuliah kita, untuk penilaian mahasiswa, atau untuk proses pembelajaran yang harus diperbaiki pada tahap berikutnya. Makanya evaluasi ini harus dilakukan dengan mahasiswa, harus juga dilakukan dengan teman tim teaching, ya, antar peer. Itu juga dilakukan untuk mengakses kemampuan, dan semua asesmen, semua dokumen penilaian harus didokumentasikan. Umpan balik, jenis soalnya, kapan diberikan soal, ya, bagaimana pekerjaan mahasiswa. Sehingga kita selalu memiliki bukti-bukti fisik asesmen dan penilaian. Itulah standar-standar yang dilakukan di dalam proses evaluasi.
Next, please. Pengendalian. Nah, pengendalian ini prinsipnya sebenarnya dilakukan oleh atasan kita atau prodi. Dalam konteks contoh misalnya kita sudah pada pekan ke 10. Tapi bagi seorang manajer prodi atau kapolri mengatakan, kok mata kuliah AI itu sudah minggu ke-10 baru 2 kali masuk. Maka dilakukanlah proses pengendalian oleh prodi, membuat list daftar mata kuliah, jumlah pertemuan sampai pekan ke-9. Kelihatanlah mata kuliah ini baru 2 kali, 3 kali. Itu proses pengendalian. Untuk mendorong yang terlambat itu untuk mengisi waktu atau memenuhi syarat pertemuan yang distandarisasi. Tidak salah dia pada tahap akhir pekan 2-3 pekan terakhir kecambuk terus 3 kali masuk. Tidak salah apabila standarnya menyatakan setiap mata kuliah harus memenuhi pertemuan minimal 14 kali atau 80%. Kalau begitu standarnya. Tapi kalau ini terjadi di dalam suatu program studi, banyak sekali mata kuliah yang kemudian rapel terakhir, maka standarnya bisa dirubah dengan menambahkan setiap mata kuliah harus menjalankan proses-proses pembelajaran minimal 80% dengan tepat waktu. Maka pada orang yang nanti akhir-akhir baru melakukan proses perkuliahan secara cepat, itu sudah tidak memenuhi standar. Jadi proses peningkatan standar itu sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku dari pelaksanaan standar-standar sebelumnya. Jadi dalam konteks ini, kalau ada proses-proses pengendalian, dosen ya patuh sajalah, ikut saja, karena memang mungkin kita ada hambatan atau apapun di dalam konteks proses pembelajaran sehingga harus menjadi bagian yang dikendalikan oleh program studi. Next. Peningkatan, nah itu dilakukan secara terstruktur. Jadi portofolio itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana perjalanan suatu mata kuliah. Diskusikan dengan timnya hal-hal yang harus kita lakukan proses peningkatan secara terstruktur, identifikasi pengembangannya, identifikasi gapnya, lakukan rekonstruksi RPS. Begitu terus menerus untuk bisa menjalankan proses-proses pelajaran yang semakin baik dari waktu ke waktu. Saya kira itu barangkali saya waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab, untuk bagaimana sebenarnya negara memberikan amanah kepada kita sampai suatu titik di mana kita jadi dosen dengan luar biasa tanggung jawabnya, dan kita menginginkan suatu perubahan dari waktu ke waktu dari sisi pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap penting. Oke, Bu Evi. Jadi untuk RPS sebenarnya adalah kata kunci untuk kami sebagai dosen mengarahkan pola dari pengajaran, kalau yang saya pahami. Sedangkan di sekolah pasca sendiri kami ya malum Prof, banyak kan dosen senior seperti itu. Nah, untuk mengajak beliau kembali mungkin memaparkan RPS sebelumnya, apakah LP2M, LPMPP ini punya istilahnya Prof, kegiatan untuk kembali mengajak teman-teman di pasca untuk merumuskan RPS agar tidak melenceng dari RPS melenceng dari barier dari RPS yang sebelumnya begitu Prof. Karena kebanyakan setelah berganti dosen baru beda lagi yang diajarkan seperti itu. Nah, itu mungkin kendala besar sebenarnya Prof, dan banyak teman-teman dari S2 S3 yang di pasca bertanya, kami mau kuliah, kami mau dapat ilmu, tapi tiba-tiba yang dikasih cuma baca buku teks, suruh bikin PPT, suruh presentasi begitu Prof. Izin. Ya, saya di pasca disuruh ngajar filsafat penelitian untuk mata kuliah filsafat ilmu di program studi manajemen bencana.
Dulu kami menyusun RPS itu bersama dengan almarhum Prof. Dadang dengan Prof. Darmawan Salman. Tiba-tiba saya dijadikan koordinator tanpa ada rapat apapun. Ya. Jadi waktu saya lihat daftar saya langsung telepon saya mundur dari mata kuliah itu karena saya tidak tahu apa yang harus diajarkan dan tidak pernah dilakukan rapat. Itu kan artinya mata kuliah tidak pernah dievaluasi bagaimana pencapaiannya terhadap janji program studi. Sekedar hanya memenuhi saja bahwa itu daftar mata kuliah dan disajikan. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, sebenarnya tidak ada dosen senior sekali, tidak ada dosen senior, dosen muda. Semua adalah dosen yang harus profesional di dalam bidang. Yang salah adalah sebenarnya harusnya Kaprodi yang menjadi bagian dari leadership untuk pelaksanaan. Kita kan kalau kita lihat proses bisnis pembelajaran, mahasiswa masuk kita ajar. Kemudian, tetapi kan ada leadership, ada leader di dalamnya, ada penjaminan mutu di dalamnya. Semua faktor pembentuk ini adalah sistem unsur-unsur yang merangkai kegiatan di dalam suatu program studi. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak berfungsi, pasti tidak bagus sistemnya, tidak jalan. Dan apa yang dicapai oleh mahasiswa seperti itulah keluhannya. Nah, kalau dalam konteks bagaimana itu harusnya program studi. Tidak ada LPMPP itu, lembaga itu adalah hanya untuk memfasilitasi hal-hal yang diminta oleh dekanat untuk mengembangkan profesionalisme dosen. Nah, tetapi dalam konteks kehidupan kita ada memang sesuatu yang kalau dibengkok patah, tidak bisa diapa-apa lagi. Tetapi sekali lagi masing-masing individu punya otoritas di dalam program. Otoritas itulah yang dilakukan dengan baguslah. Mulai dari situ. Karena apa? Kalaupun satu tim, kemudian ada bagian-bagian materi yang diajarkan dengan keluasan dan kedalaman masing-masing, diserahkan kepada kita. Dan menurut kita bahwa materi bahan kajian itu adalah bagiannya kita, buat itu dengan bagus. Buat saja dulu mulai dari otoritas masing-masing. Tak perlu mau senior tidak mengajar, terserahlah. Kalau memang bukan pada otoritas sebagai koordinator mata kuliah. Tapi kalau sudah otoritas koordinator mata kuliah, dosen senior pun diperintah juga tidak apa-apa. Memang sudah begitu otoritasnya. Yang penting tidak patah. Ini yang susah bagi kita. Ini yang susah. Kalau saya sih tidak apa-apa banyak musuh untuk suatu kebaikan. Ini kan kita hanya tenggang rasanya yang ini tidak enak, tidak apa-apa. Tidak jadi pejabat juga tidak apa-apa. Yang penting otoritas mata kuliah itu kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada kita. Itulah sebenarnya kita harus unggul di dalam konteks itu. Susah kalau kita mengatakan, ada dosen senior dari dulu begitu. Tidak ngajar tidak apa-apa. Kalau perlu bilang, bisa saya ngajarkan Pak. Ya, jadi maksud saya begini, buat bangunan yang tumbuh secara perlahan-lahan. Jangan kita kemudian patah hanya persoalan yang kecil seperti itu. Kita dalam konteks masuk di lorong pun memang agak asal, tapi kita harus mau di apa. Tetapi intinya adalah tanamkan kepada diri kita masing-masing bahwa ada otoritas yang saya miliki dan saya harus kelola itu dengan bagus, dengan elegan, dengan main cantik lah. Tidak perlu sampai menang, tetapi harus bermain bagus supaya sampai pada tujuan yang diharapkan. Gimana Bu Evi ini? Bolehkah dosen mengajukan BIMTEK penyusunan RPS kepada Kaprodi mungkin Prof? Atau boleh Prof? Silakan saja dia, bisa. Ini baru-baru ekonomi minta. Dia hanya ingin mengatakan, saya mau semua dosen itu tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Saya bilang iya, tapi kalau dia, saya sudah sampaikan, sudah ada acaranya. Terima kasih Prof. Ya, silakan. Oke, baik Prof. Terima kasih. Pertanyaan sebenarnya ada dua Prof. Yang pertama itu kan kita mengenai otonomi perguruan tinggi ya Prof ya. Ya. Nah, kalau tidak salah di Permendikbudristek 44 2004 yang review kebetulan masuk tim ad hoc juga, ada 4 Prof. Yang pertama itu ada mengenai teaching university, yang kedua research university, yang ketiga professional university, dan yang terakhir entrepreneur university.
Nah, posisi kita di UNAS saat ini dari pandangan saya sebagai dosen sebelum jadi PNS maupun sempat di Telkomsel ya Prof ya. Saya melihat posisi kita tuh masih abu-abu Prof. Kita ingin ke arah riset, tapi bantuan dana kurang. Terus posisi sekarang juga kita akui di Tracer Study banyak alumni kita yang sekarang masih menganggur. Padahal output kita itu kan adalah alumni ya Prof ya, bukan hanya di riset. Nah, menurut dari pendapat Prof, kita itu diarahkan kemana gitu Prof? Karena pengalaman kita kan ada prodi-prodi tertentu yang bukan hanya orientasi ke Scopus. Ada misalnya saya prodi sistem informasi, itu orientasinya adalah ke arah industri. Ada teman-teman dari sastra orientasi ke yang lain. Itu bagaimana sih baiknya masukan kepada kami, apakah kami harus orientasi ke riset Scopus atau mengarahkan ke alumni kita kerja ke profesional? Itu yang pertama Prof. Yang kedua mengenai mengenai buat pelatihan dosen. Untuk bidang kami ada beberapa pelatihan yang untuk di lab, ada juga yang perlu keluar. Nah, bagaimana sih SOP yang baik dan benar agar bisa mendapatkan misalnya proporsi yang adil buat mengikuti workshop keluar. Misalnya kayak bidang kami kan di sistem informasi digital, ini di UNM, di PNUP, bahkan ITH pun mereka udah orientasinya mensupport bidang tersebut. Tapi di UNHAS rasanya nol Prof. Terima kasih. Iya, terima kasih. Siapa? Elia Prof. Pak Elia. Pertama adalah tentang kategori university. Jadi peraturan Permen yang baru 39 2025 lepas dari terminologi termasuk Permen 53 tahun 2023 itu memberi rambu-rambu kepada universitas untuk berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita memang masih abu-abu. Jadi amanahnya begini, perguruan tinggi harus bisa membuat proporsional antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi universitas sebenarnya yang harus merancangnya. Ya, dia mau jadi research university berarti proporsi risetnya tinggi. Persentasenya. Kalau entrepreneurs mungkin pengabdiannya lebih tinggi. Nah, kalau sudah perguruan tinggi menentukan proporsi itu harus diturunkan ke fakultas, ke prodi, ya. Bahwa prodi ini orientasinya penelitian segini persen-persen bentuknya. Kalau prodi sudah memberikan, maka kemudian pindah ke dosennya. Dosen yang membuat proporsi masing-masing, suka mengajar kalau suka meneliti. Jadi sebenarnya diberi keleluasan untuk itu, tetapi kita belum mengatur seperti itu. Kenapa? Karena kita diikat oleh DKD itu, ya. Minimal 12 yang terdiri atas ini dan seterusnya, ya. Harus mengajar 3 SKS. Padahal ya, kalau sudah diatur di dalam peraturan rektor itu sesuai dengan Permen 39 tahun 2025, maka dosen sudah bisa memilih dia mau jadi peneliti kah atau ngajar saja. Itu proporsinya yang ini. Nah, arah kita itu sebenarnya selalu ingin kita mengatakan research university, ya. Tetapi di dalam proporsi kurikulum kalau kami evaluasi di LPPP sama saja semuanya, tidak berubah di dalam konteks bagaimana proporsi pendidikan, proporsi riset, proporsi pengabdian. Masing-masing diatur terserah dosennya. Padahal harusnya UPPS dekan sudah tahu bahwa dosen ini memilih pendidikan, dosen ini memilih riset, dosen ini memilih proporsi. Tentu saja proporsinya yang berubah, tetapi tridharma harus jalan, ya, tapi proporsinya. Kalau kemudian berujung pada dosen dengan proporsi riset yang tertinggi, berarti universitas ingin research university. Itu yang saya juga tidak ini, karena belum sampai pada titik itu untuk desain, padahal ada di peraturan menteri itu. Universitas harus menentukan dia ke arah mana. Kemudian proporsi itu dibuat dan turun sampai ke dosen. Jadi tidak seluruh dosen harus misalnya tridharma
30% ya, harus punya proporsi masing-masing. Itu diatur dan itulah kemudian yang membawa pada peraturan itu untuk bisa ada dosen pendamping dari atas, ada senior junior untuk pendampingan dosen-dosen. Saya kira saya tidak bisa jawab kemana kita, tetapi memang saya setuju kalau kita masih atur secara peraturan, meskipun selalu ingin mengatakan universitas itu kita menuju riset university, tetapi belum ada peraturan untuk menuju ke sana. Masing-masing saja silakan kalau mau riset. Yang kedua, latihan. Saya tidak pernah merasa terhambat dengan keinginan seorang dosen untuk mengikuti pelatihan apapun. Yang penting adalah ada acaranya, ada brosurnya, kapan dia itu, dan itu kemudian diajukan ke dekan atau program studi, saya mau ikut ini. Kalau misalnya dekan mengatakan ajukan saja ke universitas, ajukan ke universitas. Jadi saya kira tidak ada mekanisme yang dihambat untuk mengikuti itu. Yang jelas bahwa jelas tanggalnya kapan, dilakukan oleh siapa. Saya ingin mengikutinya sebagai seorang yang berkecimpung di bidang itu, tidak ada persoalan. Saya kira itu saja Pak. Oke, ada yang lain barangkali? Ada? Ya, silakan Bu Rizka. Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka dari Fakultas MIPA. Sebenarnya singkat saja Prof, yang ingin saya tanyakan, tadi sudah banyak dibahas bagaimana sebenarnya menjadi dosen yang idealis itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, tips and triknya bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi dosen yang idealis di tengah gempuran pekerjaan administratif yang juga dibebankan kepada dosen. Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia dosen, bagaimana pada saat awal-awal menjadi dosen muda Prof menghadapi itu semua, karena rasanya kalau hanya sekedar manajemen waktu itu masih kurang, karena bahkan kita hanya selalu mengerjakan yang deadline dulu, karena selalu ada gitu Prof. Ya mohon tips and triknya Prof, terima kasih. Ini saya dulu tidak pernah disuruh-suruh waktu saya muda karena memang belum ada akreditasi. Tetapi intinya begini, apapun yang kita lakukan itu harus diiringi, jangan lupa bahagia. Dalam suatu organisasi pekerjaan, ya, organisasi pekerjaan, ini kan memang banyak orang yang terlibat, dan kadang-kadang ada yang rajin sekali, ada yang malas sekali. Ada yang biasa-biasa saja ikut arus. Nah, bagi orang yang serius, serasa sepertinya saya mengerjakan semuanya ini, sibuk sekali, ya. Sepertinya tidak ada waktu lagi. Padahal ada temannya yang harus bekerja di situ. Nah, dalam konteks pengalaman saya, komunikasi menjadi penting. Teamwork itu harus betul-betul bekerja bersama-sama. Jadi jangan kita mengeluh, karena yang kita lakukan sebenarnya adalah pelajaran untuk masa depan. Jadi kerja saja sebisa-bisanya, jangan misalnya wah harus selesai dah sih. Enjoy saja, jangan lupa bahagia. Ya, karena pekerjaan itu harus bagian dari pengalaman yang kita harus rasakan untuk ke depan. Setiap yang kita lakukan harus diartikan sebagai bekal untuk yang akan datang. Kalau kemudian kita bekerjanya lebih dari yang lain, ikhlaskan saja. Jadi kalau saya sih nikmati saja pekerjaan itu, tapi jangan terlalu serius juga bahwa ini harus selesai. Nanti saya tidak diapa kalau saya tidak bekerja, tidak usah. Biasa-biasa saja, dan itu kerja. Dan di setiap organisasi itu pasti ada ketua timnya. Saya punya strategi di dalam lembaga itu, kan setiap waktu itu selalu ada tim-tim task force untuk program studi, ya, kerja begitu. Nah, kalau sudah prodi bekerja satu-satu, saya identifikasi orang-orang yang betul-betul bekerja dengan hatinya. Dia ini, ya, dia bekerja di prodinya dengan kelihatan juga sih ininya, kebahagiaannya, mimiknya dan seterusnya. Pada tahap berikutnya, dia pasti saya angkat jadi task force universitas. Dia diangkat
itu posisinya untuk bisa merasakan lebih dari itu. Jadi kita mengatakan bahwa saya berpendapat orang-orang yang seperti itu bekerjanya ujung-ujungnya harus terus dibuat lebih bagus, tambah pekerjaannya, dan dia bisa melakukannya dengan bagus. Jadi sekali lagi, pekerjaan yang kita lakukan sekarang sebenarnya bukan untuk saat ini, tetapi untuk yang akan datang. Kalau kita juga bekerja ngeluh, pasti selesai kita di sini. Jadi sekali lagi, jangan lupa bahagia. Ya Ibu, ya memang begitulah. Ya, kita juga begitu kalau punya anak yang disuruh kan. Ya. Selalu yang kecil-kecil, kasihan ya, tidak apa-apa. Oke, ya, ada lagi yang lain? Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya Anggun dari Fakultas Vokasi. Izin Prof, tadi kan Prof cerita kalau memang kita ada otoriter, maksudnya jadi koordinator, tadi kan bisa mengundurkan diri ya Prof dari mata kuliah tersebut karena kita tidak tahu mengajar apa di situ. Terus kalau dalam semester itu tuh cuma tersedia beberapa mata kuliah itu yang tersaji Prof. Jadi kami harus bagaimana Prof? Mau tidak mau menerimanya atau bagaimana? Seperti itu. Yang pertama. Untuk yang kedua, di vokasi kan memang 70% kami praktek, 30% kami teori. Nah, RPS sudah dirancang untuk membuat RPS di dunia industri Prof untuk mereka magang. Nah, ternyata pihak mitra ini tidak bisa melaksanakan sesuai dengan RPS Prof. Itu bagaimana ya Prof ya? Mohon arahannya. Terima kasih banyak. Oke, jadi pada kondisi seperti itu, kan kita ini dosen, pasti punya latar belakang yang jelas, keilmuan yang jelas, bidang kajian yang jelas. Tentu saja memang ada yang spesifik sekali. Jadi seperti kita punya rumah lah. Ya, jadi kita ini lahir sebagai dosen dengan rumah sendiri. Cuma di dalam rumah itu ada yang ditempati oleh teman, ya, tapi tahu juga bidang itu. Ada yang ditempati oleh kita, karena hanya kita yang tahu ruangan itu. Nah, dalam konteks suatu persoalan perkuliahan, sekali lagi mata kuliah ini lahir karena diawali dengan bahan kajian dan kedalaman masing-masing. Maka suatu mata kuliah kita bisa tahu saya ada di posisi itu untuk mengajar itu. Ya. Jadi jangan mata kuliahnya yang terbatas. Mata kuliah bisa terbatas, tetapi bahan kajiannya ada di mana-mana. Saya sendiri tidak ada hanya beberapa satu koordinator mata kuliah, tapi saya masuk di beberapa mata kuliah karena bahan kajian ilmu saya ada di setiap mata kuliah. Jadi kalau misalnya Ibu Anggun punya kajian atau keilmuan tertentu ada di mata kuliah itu, katakan saya yang ngajar di situ karena saya bidangnya di situ. Jangan menguasai mata kuliah. Jadi boleh tidak punya mata kuliah koordinator, tetapi ada pada semua mata kuliah karena hanya Ibu yang punya kamar itu. Tidak boleh ditempati orang lain meskipun satu rumah. Karena ada spesialisasinya, spesifikasinya. Spesifiknya itu karena kita meneliti tentang ini, khusus itu, ya. Ada lagi yang sifatnya umum. Jadi notifikasi lahirnya mata kuliah itu untuk mengkaji bahan-bahan apa, dan Ibu bisa masuk di situ. Bisa langsung bisa dari itu. Ya. Karena kan sebenarnya yang mata kuliah yang punya ini program studi, bukan dosen. Ya, cuman kan kadang-kadang yang dulu, mana mata kuliahku? Dosen, mana mata kuliahku? Saya ngajar ini dulu. Padahal dia tidak tahu bahwa di dalam mata kuliah itu sekarang kajiannya ini. Ya, sudah pindah rumah-rumahnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa jawab. Yang kedua mengenai RPS yang mitra. Kita memiliki RPS, kemudian berjalan, dan kemudian mitra tidak ini. Berikan dia catatan khusus untuk itu, untuk diperbaiki pada tahap berikutnya. Biarkan berjalan rencana itu seperti yang kita lakukan, karena itulah rencana kita. Tetapi di dalam setiap penyimpangan dari rencana itu harus terdokumentasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, untuk bisa direkonstruksi lagi, untuk dirubah lagi. Apakah harus dengan komunikasi dengan istri, atau seperti apa supaya dia juga melaksanakan hal yang sama. Tapi jangan merubah di tengah jalan, biarkan itu berproses dengan seluruh hambatannya, dokumentasikan untuk proses rekonstruksi berikutnya. Itu gimana kita secara terus-menerus melakukan proses perbaikan berkelanjutan. Mudah-mudahan terjawab Bu.
Nggak bisa, ya. Kalau itu akar masalah. Jadi dalam konteks munculnya sesuatu masalah itu kan harus dicari akar masalahnya di mana nih? Apakah karena mitranya atau karena kitanya yang salah? Ya, ya, ya. Akar salah yang dicari. Gimana? Oke, saya kira selesai. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang, tapi paling tidak saya memberikan sesuatu yang sifatnya bagaimana turunan dari nasional sampai kepada kita yang memiliki otoritas tersendiri di dalam ruang perkuliahan sebagai dosen. Lakukan otoritasnya semaksimal mungkin. Jangan mengeluh ke prodi. Ya. Jangan salahkan Kaprodi karena otoritas Kaprodi ada di Kaprodinya. Ya. Percuma kita mengeluh ke Kaprodi. Kita lakukan mulai dari diri kita dalam mata kuliah kita. Saya kira demikian dan mohon maaf kalau ada